Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, seperti biasa hari Jumat kita isi dengan Mausu'atul Aqidah, ensiklopedi akidah. Kali ini kita akan membahas tentang Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu Nabiullah Ismail bin Ibrahim al-Khalil bin Azar. Beliau adalah Ismail, anak dari Nabi Ibrahim, anak dari Azar. Wa jumhuru ahli nasab ala anna isma walid Ibrahim huwa Tarih. Ada yang mengatakan ayah dari Nabi Ibrahim itu Tarih namanya. Wa huwa mukhalifun li sarihil Quran. Ini bertentangan dengan apa yang diungkap oleh Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 6 ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Jadi di sini tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Azar. Mengapa kamu engkau wahai ayah membuat asnaman, patung-patung alihatan sebagai Tuhan-Tuhan? Mengapa kau buat patung? Ini teguran Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi ayahnya itu pematung. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Surat 6 ayat 74. Walidha nassa Ibnu Jarir at-Tabari ala anna sawab fismi walid Ibrahim wa Azar. Karena itu At-Tabari, seorang penafsir tua kuno, menyatakan bahwa yang benar adalah Azar, nama dari ayah Ibrahim. Wa dzakara ihtamalain wa huma anna qad yaqulu ismani. Tapi ulama mengatakan boleh jadi ayah Nabi Ibrahim itu punya dua nama. Kan bisa jadi kan orang namanya ada dua. Yang satu adalah Azar, yang satu adalah Tarih. Waridan kama yaqul Ibnu Katsir fa inna sairal Quran muqaddam ala ghairi minal ihtimalat wallahu alam. Meskipun Ibnu Katsir, mufassir Ibnu Katsir mengatakan terlepas dari namanya lebih dari satu, yang jelas kita harus mengutamakan apa yang disampaikan oleh Allah. Karena kebenaran tertinggi ada pada Allah. Allah menyebut Azar, kita harus sama. Kalau ada nama-nama lain kita harus nomor duakan. Makna ismihi lugatan. Apa makna dari Ismail? Ismail itu ismun a'jamiyun ibraniyun. Ismail itu nama Ibrani, bukan bahasa Arab. Ismail itu bukan nama bahasa Arab, tapi diambil dari bahasa Ibrani. Artinya adalah Allahu yasma', Allah maha mendengar. Allah mendengarkan. Bi anna nabiyallah Ibrahim kana yad'u bihi ay
yahabahu waladan salihan. Karena Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, beri aku anak yang saleh. Surat 37 ayat 10. Ya, ayat 100. Surat 37 ayat 100. Fawahabahu Ismail. Maka doa Nabi Ibrahim dikabul, anak-anak beliau pun menjadi anak yang saleh. Mauliduhu wa nas'atuhu, kelahiran dan tumbuh kembangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Ta'akhara Nabi Allah Ibrahim anil injabi min zaujatil ula Sarah. Nabi Ibrahim telat ya mendapatkan anak dari istri pertamanya Sarah. Faradat ala Ibrahim azawat min jariyatiha. Lalu Sarah ya menawarkan untuk mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah, bahkan menunjuk orangnya. Ya, karena siapa ini? Ibunya Ismail itu adalah pembantu dari Hajar ya. Karena ibunya Ismail, Hajar ini pembantu dari Sarah. Dan nikahin ini aja gitu. Jadi yang menawarkan itu Sarah ya. Sarah ini istri pertamanya. La'alallah ayarzuqahuma min hawaladan. Karena Sarah tidak punya anak. Mudah-mudahan kamu dapat anak dari dia. Fatazawwajaha, maka Ibrahim pun menikahi Hajar. Fawaladat lahu Ismail, maka beranaklah Hajar Ismail ya. Wa kana Nabi Allah Ibrahim waqta idzin qad balagha fil kibar. Nabi Ibrahim punya anak itu usianya sangat tua, tis'ina sanah, 90 tahun. Wa qila tis'atun wa tis'in, ada yang mengatakan 99 tahun. Di usia 99 tahun baru punya anak. Wa qad jaa fi kitabillah ma yadullu ala bulughi Ibrahim al-kibar indama rusika Ismail. Dan memang tuanya Nabi Ibrahim saat punya anak itu dibenarkan oleh Allah. Ini terdapat dalam surat 14 ayat 39. Nabi Ibrahim berdoa, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan aku di masa tuaku. Ya. Mengaruniakan siapa? Ismail. Jadi punya anak Ismail itu usia beliau setidaknya 90. Ada yang mengatakan 99. Wa ba'da maulidi Ismail ishtaddat ghiratu Sarah min Hajar. Setelah Nabi Ismail lahir, Sarah, istri pertamanya nggak punya anak, ini timbul cemburu. Fatalabat min Ibrahim ayyaghiba wajh Hajar anha. Maka Sarah sendiri minta supaya beliau pergi bersama Hajar. Sarah minta supaya jangan ngelihat Hajar karena cemburu. Nah, tolonglah dibawa kemana? Fasara biha wa biwaladiha hatta wada'a fi Makkah wa tarakahu hunaka. Maka Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail dan istrinya ke Mekah. Sehingga jadi belum lahir pun Sarah ini udah cemburu. Ya. Sehingga diletakkanlah ya beliau bermukim di Mekah. Walama akhadha fi ruju'anhuma an qalat lahu aina tadhhab wa tatrukuna wa laysa ma'ana ma yakfina. Saat Nabi Ibrahim dan Ismail serta istrinya Hajar ya dibawa ke Mekah, lalu kedua ibu dan anak ini ditinggal, istri dan anaknya. Beliau bertanya, kau mau pergi kemana? Ya. Sementara engkau meninggalkan kami di sini, tidak ada bahan makanan. Ya, bisa dibayangkan masa lalu ya.
Tidak ada warung lah, nggak ada warung, nggak ada tempat untuk mendapatkan makanan, gersang gitu. Falam ma'alahat walaisa namana. Falam ma'alahat alai. Nabi Ibrahim diam saja, ditanya begitu. Mau kemana? Oh, kenapa kami ditinggalkan? Di sini kan nggak ada apa-apa. Terus saja begitu Sarah bertanya, Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, walam yujibha, tapi beliau tidak menjawab, diam. Qalat lahu. Selanjutnya Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Anda diperintah oleh Allah? Qala na'am. Nabi Ibrahim menjawab, benar. Ini aku perintah dari Allah. Qalat fa idzan la yudiuna. Nah, kalau begitu, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, singkatnya, ya kalau begitu mah insya Allah lah. Oke lah, saya terima itu. Kalau Allah yang nyuruh pasti semuanya sudah diatur. Walam abta'ada anhuma qalilan, saat beliau meninggalkan keduanya, ya memang secara manusiawi nggak tega ya. Beliau sebagai ayah dan suami pasti, apalagi seorang nabi, nggak tega gitu. Seakan-akan kan ngebuang gitu. Ya, di tempat yang jauh dari hiruk pikuk ya, jauh dari masyarakat, bisa dibayangkan. Di sana tempat yang panas, gersang, dan belum ada air. Belum ditemukan air waktu itu kan. Nah, ini itu sebab musababnya Zam-Zam kan dari situ. Waqtafa anhuma, lalu Nabi Ibrahim pun segera meninggalkan keduanya. Di tempat tersembunyi beliau berdoa, Rabbana, ini surat 14 ayat 37. Beliau setelah meninggalkan istri dan anaknya, setelah jauh beliau secara tersembunyi supaya nggak dilihat ya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku menempatkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumahmu yang muharram, dimuliakan. Rabbana liqimus shalah. Ya Tuhan kami, semoga mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah, buatlah hati-hati manusia merindukan mereka. Tolonglah buat tempat ini tempat yang dikunjungi banyak orang, bikin kangen. Ya, jadikanlah tempat ini tempat yang ngangenin gitu. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah anugerah rizki buah-buahan, la'allahum yashkuru, supaya mereka bersyukur. Nah, ini amat sulit bisa dipahami ya, kalau menurut akal, karena Nabi Ibrahim berdoa di tempat yang gersang. Tolonglah buat tempat ini tempat yang dirindukan banyak orang. Nah, tempatnya sepi dan tidak ada yang nyaman gitu loh. Gimana bisa dijadikan tempat yang dirindukan orang? Nah, tapi itulah mukjizat ya. Sampai sekarang orang ke sana nunggu sampai 30 tahun. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi semua mukjizat itu bertentangan dengan hukum alam. Karena hukum alam sulit bisa masuk akal lah, ya. Tidak masuk akal itu di tempat yang sepi seperti itu menjadi tempat yang dirindukan orang. Tapi terjadi kan sekarang. Nah, kalau saudara nggak percaya, itulah kejadian sampai sekarang. Airnya juga masih ada, nggak habis-habis. Wa baqiyat ummu Ismail mabniha radi fi hadzal wadi. Walamma nafada ma indaha minal ma atishat wa atishat tiflu wa akhadha yasihu fatarakathu fi mahalli.
Maka bekal yang kedua orang ini, yaitu Ummu Ismail, Hajar bersama anaknya, memang ditinggali bekal oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena nggak di drop, ya, Nabi Ibrahim keluar begitu saja, pada saat tertentu habislah bekalnya. Air dan makanan habis. Ini yang membuat Siti Hajar haus. Begitu juga anaknya, karena beliau menyusui kan, membutuhkan cairan. Ya, jadi istilahnya apa? Dehidrasi. Ini membuat yasihu fatarakat. Fa akhadha yasihu. Beliau pun menjerit-jerit, meminta pertolongan dan meninggalkan Nabi Ismail di tempatnya. Jadi nggak digendong karena kan berat. Ditaruh di situ, beliau sendiri nyari air. Nggak ada orang. Wa bada'at tabhatsu 'anil ma, fatala'at 'ala Safa, lalu beliau naik ke Bukit Safa. Kalau Safa sekarang tidak seperti bukit lagi. Ya dulu bukit. Beliau cari ke kanan ke kiri, naik ke Bukit Safa, tidak ketemu. Kemudian begitu juga beliau lakukan pada Marwah. Hatta talat alai falam tara syai'an. Tidak ada tanda ada air. Wa hakadha qararati sa'ya baina Safa wal Marwah. Begitulah beliau mengulang-ulang mencari air antara Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali. Nah itulah yang kemudian diabadikan dengan sa'i. Ya. Wa faja'atan kharaja ma'u Zamzam bi rahmatin rahmanid dunya wal akhirah. Dalam cerita yang lain, tiba-tiba keluarlah air. Karena Ismail sudah menghadapi haus yang luar biasa, nangis. Ya, kata bahasa kita mah kejer lah gitu. Gimana mau nyusuin juga, si ibunya juga haus, ya. Jadi air susunya juga nggak keluar, dehidrasi. Nggak ada satupun yang dimintai tolong. Nah, dia nyari sendiri. Nah, itu dari hentakan kaki Ismail itu dalam sebuah riwayat, beliau gusur-gusur gitu kakinya. Tiba-tiba terbukalah titik air, pancur gitu. Gitu ceritanya. Lalu walam masamiat kabilah. Ini nggak diceritakan secara rinci ya. Jadi setelah nyari sana, balik lagi sampai 7 kali nggak ketemu. Ismail pun tersengat rasa haus yang luar biasa. Dia nangis, dihentak-hentakan kakinya. Maka dari hentakan itu mancur air. Nah itu dilihat oleh ibunya, saking bangganya itu sampai keluar kata zam. Jadi zam itu ucapan dari Siti Hajar. Zam itu yang kumpul. Banyu. Gitu, saking gembiranya. Iya, ngumpulnya air, ngembang gitu kan. Banyu. Ayo ngembang. Saking gembiranya, terlontar kata-kata itu, refleks ya. Maka disebutlah zam. Zam itu ngumpulnya, zam kumpul gitu. Tapi ngumpulnya air maksudnya. Nah, keberadaan wala masamiat qabila Jurhum al-Arabiyah bi khuruji ma'i Zamzam fi hadzal wadi ista'zanuha fi nuzul. Ada kabilah namanya Jurhum. Ya, ada kabilah Jurhum yang melintas ke daerah itu. Mereka mendengar kok ada titik air. Ada air. Ditandai dengan apa? Burung-burung. Nah, mereka tahu bahwa itu ada air karena ada burung di atas pada terbang. Warawiri. Kan burung juga butuh air kan, butuh minum. Wah, kayaknya ada air nih. Mereka datang ke situ, dilihatlah ada Hajar dan anaknya Ismail. Mereka pun minta izin supaya bisa tinggal di situ. Kabilah Jurhum ini. Nah, kabilah Jurhum ini Arab. Kabilah Arab. Kan Nabi Ibrahim ini bukan orang Arab ya.
Begitu juga Ismail, mereka berbahasa bukan bahasa Arab. Nah, dari kabilah Jurhum itulah Nabi Ismail belajar bahasa Arab. Ceritanya gitu. Fa'anjaba minha. Wa hakadha nasa Ismail baina qabiladika fi Makkah wa ta'allama minal Arabiyyah. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh di tengah-tengah kabilah Jurhum tadi. Ya, makin tambah satu gitu. Karena kan mereka memang kalau ada air ngumpul banyak orang gitu. Wala makabara zawwajahu min banatihim. Saat Ismail sudah dewasa, maka kabilah Jurhum ini menikahkannya dengan anak putri mereka. Dinikahkan Nabi Ismail. Tsumma talaqaha biwasiyati abihi. Tapi kemudian nanti dicerai. Ya. Istri yang didapat dari kabilah Jurhum ini di kemudian hari dicerai karena petunjuk dari bapaknya. Fa'anjaba minha, kemudian beliau menikah lagi. Nah, dari istri yang baru itulah beliau memiliki anak 12. Minhum Nabayut, namanya Nabayut nggak terkenal ya. Kaidar, wa kana min aslihima Arabul Hijaz. Nah, dari anak Ismail inilah tumbuh masyarakat Hijaz, Arab. Ya, keturunan Arab itu berasal dari Ismail. Waqad tadafaratil ahadits fi bayani kisati dhihabi Ibrahim wa Ismail wa ummi ila Makkah wa nash'ata Ismail fiha fi ahaditsin adidat. Banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sejarah rumah tangga Nabi Ibrahim yang meninggalkan istri dan anaknya Ismail di Mekah, ya. Kemudian beliau pergi ke Palestina. Ya. Minha ma rawal Bukhari bi isnadi an Ibnu Abbas qala awwalu mattakhadha nisa al-mintaq min qibal ummi Ismail. Awal ya, ikat pinggang katanya. Ikat pinggang di dunia ini pertama kali itu dibuat oleh istri Nabi Ibrahim. Ikat pinggang. Ikat pinggang ini ada sejarahnya. Jadi, yang pertama kali bikin itu adalah ibu dari Ismail. Untuk apa? Untuk nyangkolin benda-benda. Supaya kan, ya cangkolan lah singkatnya, dia mau kemana dicangkolin. Intakhadha mintakan litu'fa atharuha ala Sarah. Summa ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'u hatta wada'a indal baiti inda dauhah fawqa zamzam fi a'lal masjid. Lalu Nabi Ibrahim Ismail ya, ibunya ini Hajar dan Ismail membuat kemah. Nah, di gundukan yang lebih tinggi. Nah, itu ada Zamzam di situ dibuat gundukan lebih tinggi. Beliau buat kemah di sana. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahad. Waktu itu di Mekah belum ada banyak orang. Karena tidak ada air. Fawada'ahuma hunalika wa wada'a indaha jaryan fihi. Dibuat ini ya, wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wasiqaun fihi ma. Jadi di dekat kemahnya itu ada tempat makanan. Dibuat wadah makanan dan air ya untuk akomodasi ya. Summa qafiya Ibrahim mentalikan fatabiat ummu Ismail. Ini cerita yang tadi. Lalu Nabi Ibrahim setelah beres meletakkan cadangan-cadangan makanan dan minuman, beliau pun pergi yang diikuti oleh istrinya. Faqalat ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa insin wala syai'. Kemana kau mau pergi? Mau pergi kemana? Ya. Hajar bertanya pada suaminya. Sementara engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada orang, tidak ada apapun. Yang mana mau istri meninggalkan bayi di situ, ya. Faqalat lahu dzalika miraran, diucapkan berulang-ulang, Nabi Ibrahim tidak bergeming, tidak menoleh sama sekali. Lalu akhirnya Hajar bertanya,
Allah alladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim baru menjawab, na'am. Qalat, kemudian Hajar berkata, idzan la yudiuna. Insyaallah kita enggak keteteran. Kalau Allah yang nyuruh mah, pasti Allah menjamin. Summa rajaat, kemudian kembali Hajar meninggalkan Ibrahim. Fantalaka Ibrahim hatta idza kana inda Saniyah haitsu la yaronau istaqbala biwajhi baita. Saat Nabi Ibrahim sudah jauh meninggalkan keluarganya, beliau pun diam-diam berdoa. Itu tadi doanya ya. Hatta balagha yashkurun wa ja'alat Ismail turdi Ismail wa tashrabu min zalikal ma. Kemudian ibu Ismail artinya Siti Hajar bekerja sendiri ya, berupaya sendiri, dia membesarkan Ismail dan meminumi Ismail dengan air Zam-Zam. Hatta idza nafada, nah itu terjadi tadi ya. Air yang dibekal menjadi bekal beliau yang diberikan oleh Ibrahim habis, maka itulah ada Zam-Zam. Hatta jawazat wadiya tsumma ata. Ini cerita yang tadi ya. Fadzalika sa'yun nas bainahuma. Lalu Nabi kita menyatakan itulah, setelah beliau cerita begitu, itulah yang dijadikan sa'i sekarang. Falama asyrafat alal marwa samiyat sautan faqalat sah turidu nafsaha tsumma tasamma'at fasamiyat aidan faqalat lahu qad asma'tu in kana indaka gawasun fa idza hiya bil malak inda maudi Zamzam fa bahatha bi aqibi wa qala bi janahi hatta zaharal ma fajalat takhuduhu wa taqulu bi yadiha kaza. Nah, ternyata beliau mendapat tunjuk ya, bahwa di situ ada air dari malaikat. Jadi yarhamallahu ummu Ismail law tarakat Zamzam aw la lam taghrib fil ma'a kana Zamzam ainan muayyanan. Tapi karena beliau itu tadi itu ya refleks menggunakan Zam-Zam sehingga katanya sumur Zam-Zam itu tidak bersumber dari satu mata air, pecah katanya. Mata airnya pecah. Jadi kalau beliau tidak begitu, mungkin mata airnya cuma satu. Gitu. Tapi karena beliau tuh dikeduk-keduk itu, jadi akhirnya mata airnya cukup banyak. Qala fasyaribat wa ardaat waladaha faqala laha al-malak la takhafud di'ah. Kamu enggak usah begitu, kata malaikat ya. Insya Allah airnya tidak akan habis. Karena ketakutan habis ya dia. Ya mungkin ditadain atau gimana. Enggak usah, minum seperlunya aja. Enggak akan kering. Nah, itu malaikat itu ngomong kepada Siti Hajar ya, karena kelangkaan air kan pasti ada keinginan menampung ya, ditimba gitu. Malaikat melarang, jangan, enggak usah khawatir. Air ini akan cukup, enggak akan kering. Itu kan. Karobiyati ila ta'ti suyul fa akhadha bi yaminihi wa shimali. Nah, karena itulah beliau kemudian tidak mencadangkan. Begitu haus ya ambil, haus ambil. Fakanat kadzalika hatta marat bim rafqatu min jarihim min Jurhum au ahlu baitin min Jurhum muqbilin ala tariq kaza. Begitulah sampai kemudian kabilah Jurhum datang lalu bergabung bersama Hajar dan anaknya. Karena mereka tahu fara'ahu ta'iran aifan. Mereka melihat burung, faqalu inna hadza ta'ir la yaduru alama. Pasti burung ini menjadi tanda adanya air. Berputar-putar di langit, kata kabilah Jurhum. Pasti di bawahnya ada air. Tuh kan? Li ahdana li hadzal wadi wa ma fihi ma. Fa arsalu jaryan au jaryain. Lalu mereka mengutus pembantunya, anak buahnya, satu atau dua, untuk mencari tahu betul nggak ada air ya di tengah-tengah burung-burung yang sedang melintas itu, sedang berterbangan ngumpul di situ. Ini bawahnya pasti ada air. Setelah mereka mendapat keyakinan berdasarkan laporan dari pembantu ini, ya, anak buahnya, lalu memang betul ada air. Mereka berkata, ata'zanina lana antun tanzila indaka,
indaki, boleh nggak kami turut tinggal di sini? Kata ini kabilah ini, ya, kepada ibu Ismail. Qalu na'am, silahkan. Qala Ibnu Abbas, ana nabi fa'al qadzalika ummu Ismail wa hiya tuhibul ins. Tapi karena memang ya Hajar dan anaknya cuma berdua, ya. Kan manusia itu makhluk sosial. Mereka betul-betul bergabung akhirnya. Ya ikut membutuhkan hiburan lah ceritanya, ya. Fanazalu warsalu ila ahlim fanazalu ma'hum hatta idza kana bi ahlu abyad minhum wa syabbal gulam wa ta'allama arabiyyah. Maka Ismail pun diminta belajar pada pendatang ini, karena pendatang ini dari Arab. Ya, sementara Hajar sebagai seorang ibu tidak mungkin mengambil sikap eksklusif, ya, tidak mau bergaul, tidak mungkin. Jadi dia bergaul, maka sebab itulah Nabi Ismail memahami bahasa Arab. Wa ajabahum hina syafalama adraka, maka begitu dewasa mereka melihat, ya, Ismail ini orang yang ganteng gitu, ya, maka dinikahkanlah dengan keluarga Jurhum. Wa matat ummu Ismail, saat setelah menikahi gadis dari Jurhum, ibu dari Ismail ini wafat, Hajar. Nah, ceritanya gitu. Jadi akhirnya Ismail tumbuh dengan keluarga Jurhum, kan tadinya sendiri berdua, ya, ibunya akhirnya meninggal setelah menikah. Tapi nah nggak kelihatan ini Nabi Ibrahim menjenguk sampai menikah, ya. Nah, nanti di belakang hari Nabi Ibrahim menjenguk. Wa Ismail awalu man raqibal faras. Ismail itu adalah orang yang pertama kali menunggang kuda. Wa kanat qablahu wuhushan. Sebelum itu mereka wuhus. Wuhus itu artinya liar. Jalan terus itu. Ya. Wa huwa awalu man taqala bil arabiyyah fasihah. Beliau juga yang pertama kali Nabi berbicara dengan bahasa Arab secara fasih. Kama ja'a fi hadits Ali bin Abi Thalib. Seperti yang diceritakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Awalu man fataqa lisan bil arabiyyah al-mubayyina Ismail. Orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab secara fasih adalah Ismail. Wa huwa ibnu arba asyara sana. Saat beliau berusia 14 tahun. Ya, saat Ismail berusia 14 tahun, beliaulah sudah menguasai bahasa Arab dengan lancar dan fasih. Qala Ibnu Katsir awalu man taqalla bil arabiyyah fasiha al baligha wa kana qad akhadha kalam arabiyyah min jarrihim alladzina nazalu inda ummi Hajar bil haram. Nah, Nabi Ismail belajar dari keluarga Jurhum. Lakinnahu antaqallahu biha fi ghayatil fasaha. Tapi Allah bantu dengan mukjizat sehingga Ismail bisa menguasai bahasa Arab dalam waktu cepat di usia 14 tahun. Wa kadzalika kana yatalafaz biha Rasulullah. Dengan bahasa yang diterima dari Ismail itulah Nabi kita Muhammad bertalafaz, bicara. Jadi bahasa narasi Nabi Muhammad ini berasal dari Ismail. Asal usulnya, ya. Kenabian Ismail. Nasallahu ta'ala ala kauni Ismail nabiyan wa rasulan faqal. Nabi, ya, Ismail itu diangkat Allah menjadi nabi dan rasul berdasarkan surat 19 ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismail. Ingatlah dalam Alkitab Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Dia adalah orang yang memenuhi janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dan dia adalah rasul dan nabi. Wa dzakara ta'ala fi dimni anbiya'il muha ilaihim min indi faqala ta'ala. Dan banyak lagi ayat. Surat 4 ayat 63. Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 140. Ini ayat-ayatnya. Dakwah Nabi Ismail. Kanat dakwatu Ismail dakwatu hanifiyah qaimatan ala tahqiqit tauhid wa nabdhi syirki. Nah, dakwah Nabi Ibrahim pada intinya adalah dakwah yang lurus. Itu dikenal dengan hanif.
Ya, hanif, ya. Bahasanya itu hanif, yaitu menghilangkan musyrik, ya, serta menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, menjauhi ibadah kepada selain Allah. Patung-patung, ya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'i sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka membersihkan rumahku untuk orang yang tawaf dan orang yang itikaf, ruku dan sujud. Surat Al-Baqarah 125. Wa kanat nubuwatu Ismail ba'da nubuwati abihi. Kenabian Ismail ini setelah kenabian bapaknya. Ya, jadi bapak dan anak sama-sama nabi. Qaumuhu wa mauqifum fi. Ini tidak. Zakar mu'arikhun anna Allah arsala Ismail ilal Amalik. Siapa kaumnya Nabi Ismail? Namanya Amalik. Dan kabilah Jurhum. Qabailul Yaman. Kabilah Yaman katanya. Fanahahum anisyirki wa ibadatil awthan. Lalu beliau tegak menjadi seorang dai, mencegah mereka dari musyrik, ya, dan beribadah kepada patung-patung. Fa'amanat bi ta'ifatun wa kafara aktsaruhum. Lalu sebagian beriman dan kebanyakan tidak nerima. Wafatnya Nabi Ismail. Mata Nabi Allah Ismail wa kana qad asya sab'ina wa thalathina wa mi'ati sana. Nabi Ismail wafat di usia 137 tahun. Panjang, ya. Tapi ada riwayat mengatakan salasin 130. Jadi ada dua versi, ada yang mengatakan 130 usia beliau, ada yang 137. Innahu dufina ma'umi fil hajar waqad nasatil lajnah ad-daimah lil ifta ala adami sihhati hadza. Ada hadis yang menyatakan bahwa beliau dikuburnya di Hajar, Hijr. Ya, Hijr Ismail. Nah, ini tapi riwayat ini tidak didukung oleh banyak data. Ya, sehingga Lajnah Daimah mengatakan tidak benar. Jadi nanti Hijr Ismail berarti kuburan. Hijr Ismail kan yang kayak ini dekat Ka'bah tuh, ya. Ya, tapal kuda gitu. Ada sebagian riwayat mengatakan dikubur di situ. Tapi ini Lajnah Daimah membantah, itu tidak ada validitasnya, tidak valid berita itu. Tapi yang jelas Ismail itu dikuburnya di Palestina. Jadi di sana itu ada kuburan Nabi Ismail, satu komplek, Ishak dan Yakub di satu komplek. Ya, Israel sudah membuka tempat itu untuk umum. Tadinya terbatas buat mereka. Nah, sekarang karena mereka pikir ziarah rohani itu menguntungkan, pengen ngelihat kuburan nabi-nabi, nah, maka dibuka untuk umum. Masuknya pakai tiket. Nah itu, ya, itu adanya Palestina di tanah sana. Al-mas'alatullah, problem yang menyangkut masalah Ismail. Fi man huwa dzabih, siapakah sesungguhnya nabi yang disembelih pada peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih domba. Nah ini diperebutkan antara orang Islam dengan orang Nasrani. Ya, kata kita, yang disembelih itu anaknya adalah Ismail. Kata orang Nasrani, Ishak. Tuh. Maka mari kita lihat data-datanya. Dalam surat Safat, surat ke-37 ayat 99, Allah menyampaikan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, aku pergi menuju Tuhanku. Dan dia akan memberi petunjukku. Dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan, anugerahilah aku anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim.
maka kami beri kabar gembira dengan gulam, anak yang halim. Halim itu nerima, nggak cepat membalas. Kalau dalam bahasa anunya itu santun ya, penyantun. Kalau Ishak diibaratannya itu dengan gulamin alim, anak yang cerdas, berilmu. Tapi kalau Nabi Ismail halim, lebih kepada masalah hati. Ya, jadi seorang anak yang penyabar. Kalau Nabi Ishak disebutnya gulamin alim, gulam yang punya ilmu. Nah, ya, jadi gulam ini sebutan anak yang imut, gitu. Anak yang nyenengin, itu gulam. Remaja, ya, remaja yang berilmu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka saat Nabi Ismail menginjak dewasa, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikir-pikirlah apa yang menurutmu. Jadi bagaimana pendapatmu maksudnya? Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Semalam aku mimpi menyembelihmu. Ya, Nabi Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah yang disampaikan padamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah orang-orang yang sabar. Insyaallah saya sabar. Nah itu ya. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat siapa yang disembelih. Tapi sebenarnya riwayat-riwayat yang kita peroleh, kisah-kisah yang kita peroleh di kitab perjanjian lama sekalipun, itu lebih dekat kepada Ismail. Karena di sana disebutkan begini, sembelihlah putramu, sembelihlah putra tertuamu, gitu. Jadi anak yang pertama gitu singkat. Nah, anak yang pertama kan Ismail. Saya lupa itu redaksinya. Pokoknya itu mengindikasikan lebih kepada Ismail. Karena Ishak itu belum dewasa. Nah, saat kejadian diperkirakan Nabi Ismail umurnya belasan tahun. Ishak kan ketinggalan di bawah, nggak mungkin. Seperti apa? Sembelilah putra tertuamu. Gitu. Nah, putra tertua itu kan berarti Ismail. Anak Ishak wasfun bi ana gulamun alim. Kalau menurut Quran, ya, Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim, anak muda yang penyabar. Kalau Ishak gulamin alim, kedengarannya sama, tapi itu pakai ain, gulam yang berilmu. Nah singkatnya gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, kisah tazabhi. Kisah penyembelihan. Ruziqa Nabi Allah Ibrahim bibnihi Ismail badaan balag fil kibar balab mablag. Ini satu ujian yang sangat berat buat Nabi Ibrahim. Karena beliau menikah sampai usia tua nggak punya anak. Ya, begitu dapat anak, bagus pisan. Gitu. Halim namanya. Sangat penyantun, penyabar. Nggak cepat membalas. Jadinya orangnya nggak purikan. Nggak pundungan, ya anak ini nggak pundungan, itu dari sejak kecil. Nah begitu udah dapat anak yang saleh, Allah memerintahkan untuk disembelih. Nah, itu kan sangat orang lagi di titik sayangnya, ya kan, diminta untuk dilenyapkan, kan sangat sekali, godaan yang ujian sangat berat. Tapi karena ini perintah Allah, tetap beliau jalankan. Dan kemudian tubuh Ismail ini diganti dengan domba. Jadi ini tidak diberitahukan sebelumnya. Kalau diberitahukan sih itu namanya ya sandiwara itu. Jadi beliau betul-betul niatnya menyembelih anak, tapi nggak taunya domba.
Jadi ini sebeli dia anaknya. Jadi malaikat tuker dengan domba. Jadi bukan bercanda itu kan domba, bukan itu mah. Jadi beliau sendiri menyembelih anak, memang karena taat pada perintah, sehingga katanya watalaulil jabin, kepalanya dimiringkan ke tanah, dipegang kepalanya. Beliau ngadep ke situ, jadi nggak ngelihat, nggak taunya di domba. Gitu, ya itulah kuasa Allah ya. Yang jelas adalah Nabi Ibrahim betul-betul taat pada perintah. Meskipun perintah itu membuat beliau tidak nyaman. Ya, inilah salah satu karakter Nabi. Ya. Yang kedua, musyarakatu Ismail fi binai Ka'bah. Ya, berserikatnya Ismail dalam membangun Ka'bah. Artinya dalam pembangunan Ka'bah itu Nabi Ibrahim nggak sendiri, direwangi oleh Ismail. Nah, karena Nabi Ibrahim yang tukang, yang jadi tukang Nabi Ibrahim, Ismail yang batu segala lah itu. Maka dia ada bancikan. Nah, bancikan itu namanya hijir. Yang sekarang itu, ya, itu buat bebancik. Apa bebancik itu? Iya, tangganya. Batunya tuh sini. Bapaknya di atas. Nah itu ceritanya yang membangun Ka'bah itu dua orang. Ibrahim dan Ismail. Wa kana badan wada'a dzurriyyatu fi makab amarallah yazuruhum ahyanan. Suatu saat ya. Fi wa fi ihdal marat lama ja'a Ibrahim wajada ibna Ismail yubri nailan lahu tahta dauhah qaribatan min ma'i zamzam. Fala mara'a qama ilaihi wa sana'a ma yasna'u walad bil walid. Nabi Ibrahim lama tidak menengok Ismail, suatu saat beliau menengok, tentu itu istrinya sudah wafat. Hajar sudah wafat ya. Tsumma dzakara Ibrahim li ibni Ismail anna Allah amara bi amrin faqala Ismail ista'ma amaraka rabbuka faqala wa tu'inuni. Ini ada perintah, kata Nabi Ibrahim pada Ismail, ada perintah dari Allah. Silahkan, apa perintahnya? Saya akan dukung. Ya, saya minta bantuanmu, saya nggak bisa sendiri. Kita diminta untuk membangun Ka'bah. Kita diminta untuk membangun rumah. Ya, itu rumah, dulunya berbentuk kubus ya. Itu awalu baitin, rumah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bangun rumah pertama itu. Tapi bukan dari Nabi Ibrahim, sejak dulu cuma napak tilas ke situ lagi, Allah kunjungi lagi, buka lagi. Wa innaka qala fa inna Allah amarani an ibni hahuna baitan wa asyara ila akmah murtafi'ah alama haulaha. Lalu Nabi Ibrahim ini Allah menyuruh kita membangun rumah di sini. Fa inda dzalika raf'al qawaid minal baiti. Lalu ditinggikanlah pondasinya di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim. Fajala Ismail ya'ti bil hijara, maka Ismail pun membawa batu-batu yang dibutuhkan. Sementara Nabi Ibrahim yang jadi tukang. Ya, hatta idzar tafal bina jaa bi hadzal hijar fawada'ahu faqama wa huwa yabni wa Ismail yanalahu hijara. Maka ketika beliau semakin tinggi, maka butuh bancikan. Nah, itulah dibuat hijir. Ya, sampai sekarang itu ada hijir Ismail, ada makam Ibrahim. Ya kan? Nah, makam Ibrahim itu bukan makam dalam bahasa Indonesia, kuburan, bukan. Tempat berdirinya Ibrahim. Nah, sekarang tersisa telapak kakinya yang diputerin tuh. Ada wadahnya tuh, dikurung ya. Itu di dekat Ka'bah. Itulah tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah. Nggak tahu fisik beliau ini berapa tingginya, nggak tahu. Sampai segede begitu kakinya itu. Kan kaki ini menunjukkan tinggi orang kan. Kalau menurut falak itu nggak salah 12 apa? Tinggi tubuh kita ini 12 telapak kaki. Apa iya ya? Saya lupa itu. Ada hitung-hitungan itu. Jadi tinggi tubuh kita ini bisa dihitung dari telapak kaki.
panjangnya telapak kaki. Nah, kira-kira Nabi Ibrahim begitu. Kita lihat gede ya. Ada 2 kali orang biasa ya. Ya, kalau kita bisa bayangkan mungkin raksasa itu. Telapak itu ada seberapa ya? Waduh, nggak ngukur-ngukur, pokoknya gede banget itu. Nah, itulah telapak kaki beliau. Melesek gitu. Ya, kayak melesek. Dan sekarang juga di rumah sakit modern, bayi juga kakinya ditepak gitu. Di rumah sakit modern. Jadi menjadi tanda gitu ya. Itu supaya takut keliru kan. Hanya bayi ketukar-tukar bisa ketahuan dari telapak kaki. Yang keempat, nas'atu Ismail bi Makkah wa zawajuhu. Yang keempatlah kehidupan Ismail dan keluarganya. Lama akhrajallahu ma'a Zamzam wa alimat qabilatu Jurhum istazanu, setelah Allah mentakdirkan ada sumur Zamzam, kemudian kabilah Jurhum minta izin tinggal di sana, ya. Maka Nabi Ismail pun bergabung dengan Jurhum, sampai-sampai menikahi putri mereka. Wa asya wa kana min asli Nabi al-Arabi wa qad ja'at tafasilu kisah fi hadits Ibnu Abbas tawil fi sahih. Ceritanya panjang. Wa ja'alat taghrifu fil ma fi siqayah wa huwa yafuru ba'da ma ta'rifu. Yarhamallahu Ismail, panjang sekali. Jadi satu saat begini istrinya. Nabi Ibrahim berkunjung, ya. Setelah berkunjung, dia tidak menjumpai Ismail, yang ketemu istrinya Ismail. Lalu dia titip omongan begini, nanti kalau suamimu pulang, pesen ya, ada pesen dari bapaknya, bilang sama dia, ada pesan dari bapaknya, tolong cengkal pintunya diganti. Tahu nggak cengkal? Dulu pintu itu kan begini, belakangnya itu, terus dikasih palang pintu zaman dulu mah, supaya mencegah orang masuk kan, penjahat mah, ada cengkal. Sampaikan nanti kalau suamimu pulang, cengkal pintunya diganti, ya. Oh begitu aja ayah, iya. Udah salam. Ibrahim pergi lagi. Nah setelah Nabi Ibrahim pergi, Ismail kan diberitahu oleh istrinya. Tadi ada seseorang yang mengenalkan diri namanya, oh itu bapak itu. Karena kan dia jauh sana, jadi sampai nggak hadir ya. Apa pesannya? Dia bilang itu palang pintunya suruh diganti. Maka Ismail ngerti supaya istrinya diceraikan. Dia ceraikan sama dia. Nah, setelah beberapa waktu dia menikah lagi, datang lagi Nabi Ibrahim, sama. Nggak ketemu juga dengan Ismail. Nah, bilang ini bapaknya yang berkunjung. Ada pesan bapak? Ada. Ini palang pintunya jangan diganti, nggak usah diganti. Mungkin dia nerimanya dengan kasar atau gimana, saya nggak tahu. Ya, jadi nerima tamu nih, si istri lamanya itu kasar atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya, namanya pandangan seorang bapak, ya ini nggak pantas jadi istri. Gitu singkatnya. Nah, jadi dengan bahasa kiasan, tolong cengkal pintunya ini diganti. Nah, selama berkunjung lagi, udah nggak usah diganti karena udah bagus. Katanya gitu, ya. Inilah mana-mana kias yang ditangkap oleh antara nabi dengan nabi. Walam yakun lahum yauma idzin hubbun walau kana tu'aun lahum fahuma la yakhlu alaihim ahadun bi ghairi maka ila lam yuwafaqahu. Qala fa idza ja'a zaujuka, tuh, apabila datang suamimu, fa'aqra'i alaihi salam, sampaikan salam dari aku. Wa murihi yasbutu atabababihi. Lalu untuk istri yang kedua ya, sampaikan salam, kemudian ayahnya nyuruh agar palang pintunya itu
jangan diganti. Itu yang kedua, ya. Tetap diteguhkan, tetap dijaga palang pintunya. Gitu tuh. Hal atakum min ahad? Qalat na'am. Atana syaikhun hasanul hay'ah. Nah, setelah berpesan begitu, Ismail pulang bertanya, ada tamu? Memang ada tamu? Iya. Orang tua yang sangat indah penampilannya. Ini padahal mertuanya. Wa asnat alaihi, lalu dipuji-puji. Wah, orangnya sangat bagus sekali yang datang itu, walaupun udah tua dia. Fasa'alani angka fa akhbartuhu fa kaifa aishna fa akhbartu anak bi khair. Terus kamu cerita apa lagi? Ya dia cerita kehidupan kami bagaimana, kehidupan kita bagaimana. Terus kamu jawab gimana? Alhamdulillah, kami semua baik-baik. Nah, begitu katanya. Nah, ini cerita-cerita inilah yang membuat kesimpulan mertuanya ngomong jangan diganti. Nah, mungkin yang pertama itu tadi. Tuh. Nah, ini dia bilang gini katanya. Jadi begitu ditanya kenapa harus dicerai, ya, ketika ditanya ini istri yang tua, kaifa antum kharaja yabtaghi lana, pergi, kata istrinya lagi pergi, suami saya. Kaifa antum suasalaan isihim wa aitim. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan mereka. Faqalat nahnu bi khair wasi'a wa asnat 'ala Allah. Faqala ma ta'amukum alahm fama syarabukum alma. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Awalam yakum yauma idzin hubbun walau kana lahum du'an. Dan ceritanya ketika ditanya dia jawabnya enggak enak gitu ya. Jadi ya cerita-ceritanya nggak nyaman lah tentang kehidupan mereka. Maka itulah Nabi Ibrahim memberi rekomendasi agar diganti. Tuh, ya. Ini panjang nih, saya belum tahu keluhannya apa ini. Kharaja yabtaghila tsumma sala'ani syihim qalat nahnu bisyarin. Oh, begini dia ceritanya. Jadi istri yang pertama itu jawab, bagaimana kehidupan kalian selama ini? Wah, buruk sekali. Nanu fiddiqin wasyiddah, kami dalam kesulitan hidup. Nah, istri jawab begitu. Fasyakat ilai, lalu banyak curhat, jelek-jelekin suaminya. Dia nggak tahu itu mertuanya kan. Maka Nabi Ibrahim lalu mengatakan, kalau nanti suamimu datang, sampaikan ada seseorang yang namuk. Nah, itu kan. Sampaikan salam pada beliau, lalu sampaikan wasiat saya, tolong diganti cengkal pintunya, palang pintunya. Gitu. Nah, yang kedua itu ceritanya baik-baik. Alhamdulillah, Bapak, kami hidup tentram, kecukupan. Nah, gitu. Makanya tuh pertahankan palang pintu. Udah bagus tadi. Gitu. Ya. Jadi ini dia merekam ini keluhan-keluhan. Nah, jadi maksudnya ini memberikan inspirasi pada kita, seburuk apapun rumah tangga, kejelekan tidak boleh disampaikan orang luar. Kan beliau ini nggak tahu ini ayahnya. Ini kok sampai disampaikan, ini satu tanda bahwa perempuan itu tidak baik. Ya, tapi kalau kita begitu, ya urusannya panjang. Siapa yang mertuanya diburu ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk kepribadian mereka menjadi pribadi muttaqin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.